Aduh, kan untuk uang kolekta misa. Oh iya bisa. Kakak adek bantu mama untuk persiapan misa. Iya. Sudah dipanggil Tuhan, Bapak Dr. Gigi Gunawan, Ibu Teresia Laurencia Wilhelmina Poros Sorongan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan. Pengalaman yang saya alami yang pertama yaitu saya harus harus memastikan diri saya mempunyai jadwal perayaan Ekaristi yang bisa saya pilih yang sesuai waktunya dengan saya. Yang kedua, saya harus menyiapkan hati, pakaian sesuai selayaknya saya pergi ke gereja. Yang ketiga, saya juga siapkan altar seperti meja, salib, lilin, bunga dan lain-lain, dan saya usahakan sesuai dengan warna liturginya. Yang terakhir, saya harus menyiapkan energi saya, beristirahat yang cukup supaya saya tidak ngantuk, bisa konsentrasi dalam mengikuti misa live streaming, dan juga bisa hikmat dalam mengikuti misa. Perkenankan kami menampilkan video tentang persiapan mengikuti ibadah atau misa live streaming yang diadakan oleh Keuskupan Banjarmasin dari Gereja Katedral Banjarmasin, dan testimoni keikutsertaannya berkaitan dengan adanya pencegahan pandemi COVID-19. Persiapan fisik: mempersiapkan meja altar beserta salib dan lilin, smartphone atau HP, laptop sebagai pendukung live streaming, buku Mada Bakti, Alkitab, dan buku ruah sebagai panduan praktis bacaan kitab dan Injil, serta Mazmurnya. Persiapan batin: mempersiapkan diri secara pantas seperti halnya akan mengikuti ibadat atau misa di gereja, membaca terlebih dahulu bacaan kitab dan Injil. Selanjutnya mengikuti live streaming seperti mengikuti ibadat atau misa sesungguhnya. Sebelum mengikuti misa online, biasanya inilah hal-hal kecil yang kami lakukan bersama keluarga. Kami menyalakan lilin dan menyiapkan salib kecil di altar kecil kami ini. Namun yang lebih penting dari itu semua, kami menyiapkan hati dan diri kami sebaik mungkin untuk menerima kehadiran Tuhan di dalam gereja kecil kami ini. Persiapan kami sekeluarga untuk mengikuti misa online, yang pertama sekali kami mempersiapkan buku-buku doa, barang-barang rohani, lilin, salib atau patung, dan HP. Kami pastikan sudah style di tempat doa. Bedanya misa kali ini karena ada virus COVID ini sedih sih, jujur, karena kita tidak ada misa perayaan di gereja. Tetapi bagaimana itu, kami tetap ingin Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga kami, meskipun dengan situasi yang berbeda saat ini. Kami tetap mempersiapkan dengan sepenuh hati di rumah kami untuk menyambut Pekan Suci, walaupun dengan seadanya, seperti kain dan kemudian bunga yang ada di rumah. Bahkan kami juga sempat membuat kue dengan bahan yang ada di rumah, karena kami memang tidak keluar dari rumah
Dan juga pada hari Minggu Paskah anak-anak juga sempat melukis telur ya Kak ya, ya Dek ya, sempat melukis telur sebagai pengganti rasa rindu dengan teman-teman sekami. Karena walaupun kami tidak merayakan misa di gereja, tetapi kami tetap merayakan misa online, sehingga kami melakukan seperti itu. Kami tidak ingin kehilangan momen Paskah tahun ini. Sebelum kami sekeluarga ikut misa online, mama saya menghias meja altar yang disesuaikan dari Minggu Palma sampai Paskah, dan juga kami bantu. Kami ikut misa di televisi karena lebih besar layarnya dan lebih praktis. Persiapan yang kami lakukan sebelum mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. 2 jam sebelumnya kami menyiapkan altar sederhana. Di situ ada lilin, salib, menyiapkan laptop. Kami juga berusaha untuk berpakaian sopan seperti biasanya kami mau ikut perayaan Ekaristi di gereja. Selama mengikuti Hari Suci dari Minggu Palma sampai dengan Paskah pagi, kami mempersiapkan diri kami seperti kami ingin melaksanakan ibadat ke gereja. Kami mempersiapkan diri dengan mandi dan lain sebagainya. Cuma dalam perayaan Hari Suci kami merasa ada yang kurang, karena kami tidak mendapatkan tubuh dan darah Kristus. Jadi merasa masih kurang, ada yang kurang di dalam kami mengikuti proses Ekaristi ini. Nah, kendala yang saya alami yaitu kendala pada jaringan. Karena ini YouTube, jadi saya sering terkendala dengan jaringan. Terkadang lelet jaringannya, jadi agak macet dalam mengikuti misa. Tetapi saya tetap bersyukur karena bisa mengikuti misa Pekan Suci ini mulai dari Minggu Palma sampai pada Hari Raya Paskah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Keuskupan karena telah menyediakan banyak pelayanan walaupun tidak bisa saya ikuti sepenuhnya karena terkendala kuota. Pengalaman kami sekeluarga dalam mengikuti misa online mulai dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah, kami merasa bersyukur bahwa kami mengikuti misa online secara online langsung dari Keuskupan dengan jam yang sudah ditentukan dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Kami mengucap terima kasih kepada Keuskupan Banjarmasin yang telah memfasilitasi kami semua dengan keadaan pada saat ini dengan mengadakan misa Pekan Suci secara online. Memang kami merasakan ada hal yang kurang karena kita tidak bisa merayakan misa di dalam gereja dan tidak dapat menyambut Hosti Kudus. Namun itu semua tidak mengurangi kekhusukan dan niat baik kami untuk menghadirkan Tuhan di dalam gereja kecil kami ini. Harapan kami dan tentunya harapan kita semua, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kehidupan dan aktivitas kita dapat kembali berjalan dengan normal, terutama kehidupan kita sebagai umat beriman. Dengan mengikuti ibadah atau misa live streaming ini, tetap merasa ada kehadiran Tuhan Yesus dalam ibadah atau misa tersebut, sehingga ada peneguhan iman dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti live streaming ini, kita tidak kehilangan momen untuk menjadikan Ekaristi sebagai puncak kehidupan kita dan tetap yakin bahwa Tuhan melindungi umatnya dari pandemi ini. Pengalaman ikut misa online dari Minggu Palma sampai Paskah sangat menyenangkan dan hikmat.
tetapi waktu komuni serasa ada yang kurang karena tidak menerima komuni secara langsung. Pengalaman berdoa bersama keluarga menambah semakin akrab keluarga dan lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih. Pengalaman keluarga kami selama mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari Pekan Suci sampai dengan Hari Raya Paskah, kami merasa sangat bersyukur karena adanya layanan live streaming ini. Setidaknya layanan Ekaristi secara live streaming ini mampu mengobati kerinduan kami akan Ekaristi Kudus yang biasa kami terima dan kami alami di gereja. Meskipun ada hal-hal yang membuat kami merasa ada yang kurang dari biasanya, namun di sisi lain ada hal-hal yang membuat kami merasa berbeda dari diri kami, di mana kami dapat terlibat langsung, khususnya dalam nyanyian dan menyerukan seruan umat, yang biasanya kami lebih banyak menjadi pendengar saja. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada tim DKP dan siapa saja yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk menyiapkan terselenggaranya layanan misa live streaming ini.